Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Trimotur Jayanto, NPM 2517051064. Saat ini saya akan menjelaskan soal perbaikan kuis pengenalan pemrograman. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu tentang konversi satuan. Soalnya seperti ini ya, sebagai berikut. Programnya meminta input satu baris bilangan bulat yang berisi total berat kargo dalam kilogram. Lalu untuk ketentuannya atau batasannya di sini total berat itu kurang dari sama dengan 10.000. Artinya cukup menggunakan variabel bertipe data integer. Lalu untuk programnya seperti ini. Di sini ada fungsi main, fungsi utama, lalu kita deklarasikan total berat yaitu sebagai inputnya, lalu ada variabel sisa dan variabel box. Di sini kita input ke variabel total berat, yaitu variabel total beratnya. Lalu kita lakukan operasi untuk menentukan berapa banyak box. Karena kan dalam soal ini dijelaskan bahwa satu box itu berisi 25 kg, sehingga di sini untuk boxnya total berat dibagi dengan 25. Lalu sisanya kita menggunakan total berat dimodulus dengan 25. Lalu kita cout, kita print jumlah box, yaitu dengan memasukkan variabel box, dan sisa dalam kilogram dengan variabel sisa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 tentang tebak segitiga. Diberikan 3 buah bilangan bulat yang merepresentasikan panjang sisi suatu segitiga A, B, dan C. Tentukan jenis segitiga berdasarkan sisi tersebut dengan aturan berikut. Yang pertama, jika 3 sisi tidak dapat membentuk segitiga yang valid, maka keluarkan bukan segitiga. Jika ketiga sisi sama panjang, maka jenis segitiga itu adalah segitiga sama sisi. Jika kedua sisi sama panjang, maka jenis segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki. Dan jika sisi segitiga itu berbeda, maka segitiga tersebut adalah segitiga sembarang. Nah, di sini adalah sebuah ketentuan bahwa jika segitiga itu valid, sebuah segitiga itu valid jika A tambah B itu lebih dari C, dan jika A tambah C itu lebih dari B, dan jika B tambah C itu lebih dari A. Format input di sini meminta bilangan bulat positif yang masing-masing itu adalah sisi dari segitiga itu. Untuk format outputnya di sini teks yang berisi jenis segitiga. Baik, untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama di sini kita deklarasikan terlebih dahulu variabel A, B, dan C untuk sebagai sisi dari masing-masing sisi dari segitiga. Lalu di sini kita input ke variabel A, B, dan C. Lalu di sini kita periksa terlebih dahulu apakah segitiga itu valid atau tidak. Karena kan berdasarkan ketentuan sebelumnya, segitiga itu dikatakan sebagai segitiga yang valid jika A tambah B itu lebih dari C, dan jika A tambah C itu lebih dari B, dan jika B tambah C itu lebih dari A. Maka di sini diperiksa terlebih dahulu apakah A tambah B itu lebih dari C, dan A tambah C itu lebih dari B, dan B tambah C itu lebih dari A. Jika iya, artinya itu sebuah segitiga yang valid. Lalu kita tentukan apakah segitiga itu segitiga sama sisi, sama kaki, atau segitiga sembarang. Kita menggunakan nested if di sini. Jika A sama dengan B, dan A sama dengan C, dan B sama dengan C, maka segitiga itu disebut sebagai segitiga sama sisi. Lalu jika hanya ada 2 sisi saja yang sama, yaitu misalkan sisi A dan sisi B, atau sisi A dan sisi C, atau sisi B dan sisi C, maka itu disebut sebagai segitiga sama kaki. Lalu jika tidak, maka itu disebut sebagai segitiga sembarang. Artinya jika ketiga sisinya itu tidak sama, maka segitiga itu adalah segitiga yang valid tapi dengan segitiga sembarang. Else, jika segitiganya tidak valid, maka cetak bukan segitiga.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6, yaitu tentang segitiga misterius. Di sini program meminta input satu baris yang berisi satu buah bilangan bulat positif n, dan untuk ketentuannya di sini n lebih dari sama dengan 1 dan n kurang dari sama dengan 100. Untuk outputnya mencetak pola bintang sesuai dengan tinggi n. Jika angkanya itu ganjil, maka program itu akan mencetak segitiga siku-siku, akan mencetak sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Tapi jika program itu genap, akan mencetak segitiga siku-siku terbalik. Untuk programnya seperti ini. Di sini kita deklarasikan variabel, lalu kita input ke variabel n untuk menentukan bilangan bulat positifnya. Lalu di sini kita cek terlebih dahulu apakah bilangan itu termasuk bilangan bulat ganjil atau bilangan bulat genap. Jika n di modulus 2 itu sama dengan 0, maka itu kan bilangan bulat genap, sehingga di sini kita akan mencetak segitiga siku-siku dengan terbalik. Jika tidak, artinya kita cetak segitiga siku-siku itu kita cetak segitiga siku-siku tidak terbalik ya. Di sini untuk pengulangan membentuk segitiga siku-siku terbaliknya, di sini kita menggunakan for loop in i sama dengan n, karena banyaknya segitiga itu kita tentukan dengan n. Kita menggunakan n sebagai variabel i lebih dari sama dengan 0, i minus minus, karena kan kita ingin mencetak dari yang terbanyak ke yang tersedikit ya. Misalkan n nya itu 5, maka kita cetak 5, 4, 3, 2, 1 bintang. Lalu di sini kita for loop lagi menggunakan integer j sama dengan i, j lebih dari 0, j minus minus. Kenapa minus minus? Karena tadi kita ingin mencetaknya itu segitiga terbalik dari 5, 4, 3, 2, 1. Lalu di luar for yang ini, di sini terdapat end line untuk mengakhiri baris. Lalu untuk segitiga siku-siku yang tidak terbalik, di sini kita deklarasikan in i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus, karena kita ingin mencetak segitiga itu dari 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Lalu kita buat pengulangan for juga untuk mencetak bintangnya. Di sini kita menggunakan variabel j sama dengan 0, j kurang dari i, j plus plus. Lalu kita cetak bintangnya sebanyak variabel i. Lalu kita akhiri baris untuk membuat baris baru. Itu pada suatu hari seorang dosen ingin merekap sebuah nilai mahasiswa. Dia ingin mengapresiasi seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai terbesar. Anda diminta untuk membuat sebuah program untuk mencari nilai terbesar dari daftar angka yang diberikan. Tampung nilai tersebut dalam array, kemudian Anda tampilkan nilai terbesar dalam array tersebut. Lalu input formatnya di sini baris pertama berisi bilangan bulat n, yaitu jumlah nilai dalam array. Lalu baris kedua berisi deretan nilai yang dipisahkan dengan spasi. Lalu untuk ketentuannya di sini n itu lebih dari sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan 100. Lalu angka itu lebih dari sama dengan 100 atau n atau angka kurang dari sama dengan n. Yaitu format outputnya satu baris menampilkan angka yang terbesar. Untuk programnya seperti ini. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu banyaknya array yang akan kita tampung. Kita input banyaknya array, lalu kita deklarasikan variabel dengan variabel array untuk menampung masing-masing nilai dalam array. Untuk banyaknya array di sini kita menggunakan
variabel banyaknya array. Lalu di sini kita lakukan input ke dalam array dengan menggunakan pengulangan, yaitu for i sama dengan 0, i kurang dari banyaknya array, i plus plus. Lalu kita input nilai dari masing-masing array. Selanjutnya, karena kita ingin mengecek satu-satu untuk nilai terbesarnya, maka kita buat dulu variabel dengan nama terbesar yang isinya array indeks ke 0. Lalu di sini kita buat perulangan dengan menggunakan for loop in i sama dengan 1, i kurang dari banyaknya array, i plus plus. Lalu di dalam perulangan itu kita cek apakah array dengan nilai ke i, yaitu nilai ke array dengan indeks ke 1, apakah lebih besar dari nilai terbesar. Jika iya, maka nilai terbesar itu diupdate dengan nilai array ke i. Nah, kenapa di sini pengulangannya menggunakan nilai 1? Karena array dengan indeks ke 0 itu sudah dideklarasikan, sudah masuk ke dalam variabel terbesar. Maka kita mulai dari 1 supaya tidak bentrok. Lalu kita cek di sini apakah array pertama itu lebih besar dari array indeks ke 0. Jika iya, maka update nilai terbesar itu dengan array indeks pertama. Begitu seterusnya sampai perulangan ini selesai. Lalu cetak nilai terbesar di sini. Seperti itu.